What's up bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gua, it's me, Zu. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Monster Inc. tahun 2001. Dimana film ini merupakan film yang algoritmanya tinggi dan juga film ini tidak bisa bakal dijangkau oleh otak manusia. Karena film ini berada di alam monster dan yang merekam semua ini adalah monster itu sendiri. Ya udah gak usah lama-lama lagi, jadi jangan lupa tinggalkan subscribe terlebih dahulu karena gue akan membahaskan film ini untuk kalian semua. Ya udah jangan lupa stay tune dulu. Apa itu stay tune bang? Stay tune santuy. Dan jangan lupa Mang Editor intros gue. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan satu ekor anak yang sedang bobok manis. Akan tetapi bobok manisnya itu diganggu oleh sesosok monster. Sontas anak itu yang melihat monster, ia pun menjerit ketakutan. Akan tetapi hal itu juga membuat monster tersebut juga jerit ketakutan. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun saling ketakutan satu sama lain. Dilanjutkan dari monster itu yang terkena sial dimana ia terkena jebakan di ruangan tersebut. Untungnya hal itu hanyalah simulasi robot yang berada di pabrik menakuti. Dan kita di sini sebagai penonton mengetahui bahwasannya monster tersebut memiliki nama, yaitu Bile. Si Bile ini dikritik oleh juri di sana karena si Bile ini tidak menutup pintu sesaat ingin menakuti anak kecil. Sesaat si Bile sedang dikritik, tiba-tiba muncullah satu orang lagi yang bernama Mr. Waternoose, di mana orang ini merupakan kepala pabrik menakuti. Dan juga orang ini yang bilang bahwasannya sumber penghasilan kota adalah dari jeritan anak kecil supaya energi itu bisa menjadi sumber daya listrik. Lalu ia juga ngomong bahwasannya ia akan merekrut seseorang yang percaya diri, berani, dan juga menakuti. Ciri khas tersebut mirip dengan orang yang bernama James Sullivan, di mana James Sullivan ini orang pertama yang menakuti orang dewasa bersama Mike Wazowski. Dan juga mereka berdua merupakan legenda di pabrik menakuti. Dilanjutkan dari mereka berdua yang melakukan olahraga pagi. Sesaat mereka berlatih, tiba-tiba di TV muncullah iklan terbaru milik pabrik menakuti. Matching every child to their ideal superior screen, refined into you turn something on. Monsters Incorporated, the top scarers, the best. Dan di sana kita bisa melihat juga bahwasannya muka Mike Wazowski ketutupan brand ambassador. Akan tetapi bukan kecewa, Mike Wazowski ini malah bahagia kegirangan. Dilanjutkan dari mereka berdua yang OTW kerja ke pabrik menakuti. Dan tidak lupa juga mereka semua ini menyapa para monster yang berada di jalan. Lalu mereka semua tiba di pabrik menakuti. Biasa pabrik tersebut dipanggil Monster Inc. Dan juga di sana kita bisa melihat monster-monster yang sudah tidak masuk di akal. Ternyata mereka berdua ini terkenal di kalangan monster-monster di sana. Dan juga mereka berdua yang sudah memiliki banyak fans. Contohnya saja Akang Opis Boy dan masih banyak lainnya. Dilanjutkan dari mereka berdua yang bertemu dengan pacarnya Mike Wazowski, yaitu orang ini yang bernama Chelly Weldy, di mana orang ini dipanggil Mike Wazowski adalah Smoopy Poo. Setelah itu scene pun berganti ke ruangan locker, di mana di sana kita diperlihatkan Mike Wazowski yang sedang memakai softland. Akan tetapi di sana tiba-tiba lockernya Mike Wazowski tertutup dengan sendirinya. Bertanda di sana ada salah satu monster lagi yang bisa berkamuflase. Tak lain dan tak bukan, orang tersebut adalah Randall Box. Si Randall ini memiliki sifat sombong karena ulah mereka berdua sendiri. Di mana suatu kuliah si Randall ini dipermalukan oleh mereka berdua. Tapi sekarang dia sudah tidak memakai kacamata lagi seperti dahulu kala. Dilanjutkan dari Mike Wazowski yang mengambil laporan di orang yang bernama Ross. Setelah itu kita diperlihatkan ruangan menakuti yang sangat amat legend. Setelah itu si Mike Wazowski ini menggesek kartu yang berada di dalam laporannya, di mana kartu itu adalah akses untuk mengambil pintu menuju alam manusia. Setelah pintu datang, mereka semua pun siap-siap untuk menunggu kedatangan Scarer. Bagi kalian yang nggak tahu Scarer ini adalah orang yang menakuti anak kecil. Lalu para Scarer pun datang dengan sangat amat epic dan profesional. Lalu para Scarer ini bersiap-siap untuk memasuki pintu yang sangat amat berbahaya bagi mereka masing-masing. Setelah mereka masuk ke dalam pintu masing-masing, kita bisa melihat jeritan demi jeritan yang terjadi kepada anak-anak kecil. Dan juga Monster Inc. ini sedang mengalami penurunan soalnya anak di zaman sekarang susah sekali ditakuti, malahan mereka ketawa melihat monster. Bagi kalian yang gak paham, artinya mereka semua ini sedang terkena krisis ekonomi jeritan. Dilanjutkan dari Randall yang memecahkan rekor jeritan di sana. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia, di mana Sullivan bersama Mike Wazowski membalap kembali si Randall yang berada di nomor 1. Pada akhirnya Sullivan kembali menjadi the king of the menakuti di daerah sana. Scene berganti ke monster warna kuning ini, di mana monster kuning ini bernama Goargi. Si Goargi ini tidak sengaja membawa benda manusia yang sangat amat berbahaya, yaitu kos kaki.
Lalu petugas di sana langsung teriak 2319, artinya nomor darurat di dunia monster. Jadi para monster ini akan ketakutan jika ada barang manusia yang masuk ke dalam dunia monster. Lalu para petugas ini datang dengan menjebol atap, di mana mereka semua ini disebut CDA. Yang pasti gue tidak tahu singkatan dari CDA. Dilanjutkan dari CDA yang mengambil kaos kaki itu lalu meledakkannya di tempat. Dan juga Guargi yang dapat pembersihan badan secara gratis. Setelah hal tersebut, jam kerja pun selesai dan akhirnya mereka OTW balik ke rumahnya masing-masing. Akan tetapi Mike Wazowski ini harus pergi untuk merayakan ulang tahun pacarnya. Sesaat Mike Wazowski akan pergi bersama pacarnya, si Mike Wazowski ini dicegat oleh Ross. Ia meminta laporan Mike Wazowski yang belum diberikan kepada dia. Sontas Mike Wazowski yang ingin pergi bersama pacarnya, ia menyuruh Sullivan untuk mengambil laporan tersebut. Dan akhirnya Sullivan pun terpaksa mengambil laporan tersebut. Sesaat ia sudah mengambil laporan tersebut, ia ingin pergi dari tempat itu. Akan tetapi ia masih melihat pintu yang belum dikembalikan. Sesaat Sullivan memanggil-manggil orang, tidak ada yang menjawab sama sekali. Pada akhirnya Sullivan pun memutuskan untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Akan tetapi di sana tidak ada apa-apa, melainkan hanya kasur kosong. Lalu ia menyadari bahwasannya ada seseorang yang memegang ekornya. Orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah anak kecil, di mana anak itu sedang memain-mainkan ekor milik Sullivan. Sullivan pun langsung bergegas untuk memasukkan anak itu ke dalam kamarnya. Akan tetapi malah Sullivan yang terjatuh dan Sullivan ini tersangkut banyak alat manusia, di mana Sullivan yang dikenal The King of the Monster, ternyata ia takut dengan anak kecil. Lalu Sullivan ini bergegas ke kamar mandi, di mana di sana ia ingin membuang semua mainannya. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia, di mana mainan itu tidak terbuang sama sekali. Lalu Sullivan ini berinisiatif untuk memasukkan semua mainan itu ke dalam loker yang terbuka, dan cara itu pun berhasil. Akan tetapi, you know lah. Dilanjutkan dari Sullivan yang terkejut keheranan karena melihat anak itu berada di dekat dia. Dan juga bocil itu yang memanggil monster seseram Sullivan adalah Kitty. Pada akhirnya Sullivan pun memasukkan bocil itu ke dalam tas yang berada di dekat dia. Lalu Sullivan ini bergegas untuk memasukkan anak itu ke dalam pintunya. Akan tetapi pintu itu sudah dinonaktifkan oleh si Randall. Pada akhirnya Sullivan pun memutuskan untuk membawa anak tersebut bersama dirinya. Scene berganti ke Mike Wazowski yang berada di dalam restoran, di mana ia bersama pacarnya sedang menikmati makan di restoran tersebut. Tiba-tiba Sullivan pun datang dan mengacaukan makan malam itu. Hingga pada akhirnya Sullivan pun menyuruh Mike Wazowski untuk melihat isi di dalam tas dia. Akan tetapi tas itu tidak ada, bertanda anak kecil itu sedang berkeliaran. Dan bocil tersebut muncul di tengah-tengah restoran lalu ia bilang, "Bu." Dilanjutkan dari restoran itu yang langsung porak-poranda dalam sekedip mata. Hingga pada akhirnya salah satu orang tersebut menelpon CDA. Dilanjutkan dari kedatangan CDA dengan menggunakan helikopter dan membidik mereka semua. Untungnya Sullivan bersama Mike Wazowski bisa kabur dari tempat itu dengan sangat amat mulus. Setelah mereka berlari cukup jauh, tempat itu pun langsung disegel seketika. Dan juga pacarnya Mike Wazowski yang tertinggal di dalam sana. Scene berganti ke televisi di mana kita diperlihatkan bahwasannya anak manusia telah masuk ke pemukiman para monster. Dan pembawa berita menghimbau mereka untuk jaga jarak kepada anak tersebut. Setelah itu kita bisa melihat bahwasannya TV di rumah Mike Wazowski dan Sullivan dihancurkan begitu saja dengan bocil ini. Dan di sini mereka berdua dikejar-kejar ibarat lagi main kena jaga. Akan tetapi Sullivan ini langsung memberikan boneka milik Mike Wazowski, hingga hal tersebut membuat Mike Wazowski marah. Dan kemarahan Mike Wazowski membuat bocil itu menangis hingga mengkelap-kelipkan lampu. Lalu Mike Wazowski yang ingin memberikan bonekanya, akan tetapi ia terjatuh lalu ketimpa kesialan. Hal tersebut membuat bocil ini ketawa kegirangan hingga memecahkan lampu dan juga mematikan daya listrik di daerah dia. Setelah hal tersebut kita bisa melihat bahwasannya Mike Wazowski bersama Sullivan menjaga jarak kepada bocil tersebut. Dan juga bocil tersebut yang sudah mulai kelelahan akibat ia sudah lama menggambar. Dan juga ia menggambar salah satu gambar dirinya bersama Sullivan. Lalu Sullivan pun ingin menidurkan anak tersebut dengan cara ini. Lalu bocil itu langsung naik ke kasurnya Sullivan dan ia langsung menunjukkan salah satu gambar kembali, di mana gambar itu adalah gambarnya si Randall. Jadi si bocil ini pernah ditakuti oleh Randall, makanya ia susah tidur. Lalu Sullivan yang baik hati, ia menjaga pintu itu supaya tidak ada yang masuk dari pintu tersebut. Hingga pada akhirnya bocil itu pun tidur. Lalu Sullivan ini keluar dan berbicara bersama si Mike Wazowski bahwasannya ia akan memanggil anak tersebut dengan sebutan Bu. Setelah itu scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan Bu yang sudah disamarkan, di mana mereka berdua niatnya akan mengembalikan Bu ke pintu asalnya. Sesaat mereka akan masuk ke dalam ruangan,
Dan you know lah, ternyata di sana banyak sekali CDA yang sedang menyelidiki sesuatu. Lalu Bu yang berada di genggaman tangan milik Sullivan, akan tetapi Bu ini sudah tidak ada, melainkan Bu ini berjalan ke arah Mr. Waternoose. Mereka berdua mencari alasan bahwasannya anak ini adalah sepupu mereka. Mr. Waternoose pun percaya dan akhirnya ia pergi dari sana. Scene pun berganti ke ruangan locker, di mana di sana Mike Wazowski ini pergi untuk mengambil berkas, sementara Sullivan sedang mengantar Bu pipis. Kita kembali lagi ke Mike Wazowski, di mana ia yang ingin mengambil berkas, akan tetapi ia ditolak mentah-mentah. Lanjutkan dari Mike Wazowski yang bertemu kembali dengan Sullivan, bersama juga dengan si Bu. Bu yang sedang muter-muter, tiba-tiba ia lari ketakutan, karena si Bu ini telah melihat si Randall. Pada akhirnya mereka bertiga pun juga ikut bersembunyi di dalam kamar mandi. Lalu Randall yang sedang membersihkan mukanya, ia mendengar salah satu suara dari toilet tersebut, hingga membuat si Randall menggedor satu demi satu toilet tersebut. Untung temannya Randall yang bernama temannya, ia datang untuk mengasih informasi kepada si Randall. Dan di sini informasi tersebut adalah si Randall itu yang mengeluarkan Poe dari dunia manusia untuk dikirim ke dunia monster. Entah apa yang mau dilakukan Randall ini, tapi yang pasti akan terjelaskan nantinya. Setelah itu momen keren pun terjadi, di mana si Randall yang menggedor salah satu toilet, ia tidak menyadari bahwasannya di dalam toilet tersebut ada Sullivan dan juga Mike Wazowski dan juga si bocil. Dilanjutkan dari mereka berdua yang bergegas untuk membalikan si Bu. Akan tetapi Mike Wazowski ini asal mengambil pintu, hingga membuat si Sullivan ini marah. Pada akhirnya mereka berdua pun berdebat di sana, hingga membuat si Bu ini pergi dari sana. Lalu mereka semua pun bergegas untuk mencari si Bu. Bukannya ketemu dengan si Bu, malahan mereka bertemu dengan si Randall. Lalu Mike Wazowski ini mengalihkan perhatiannya si Randall, sementara Sullivan sendiri sedang mencari si Bu yang menghilang. Mike Wazowski yang sudah berhasil lolos dari si Randall, tiba-tiba ia malah bentrok dengan pacarnya, di mana pacarnya mengomeli Mike Wazowski dengan sangat amat keras, hingga membuat si Randall ini mengetahui bahwasannya kemarin malam mereka berdua berkencan di toko sushi, dan di toko sushi itu juga ada anak kecil tersebut. Untungnya Mike Wazowski bisa menenangkan pacarnya, di mana ia langsung mencium pacarnya, biar pacarnya ini tutup mulut dan dia langsung pergi dari tempat TKP. Setelah pergi cukup jauh, Mike Wazowski ini langsung bersembunyi. Akan tetapi ia masih tetap tertangkap oleh si Randall, dan akhirnya Randall ini menyuruh Mike Wazowski untuk membawakan anak itu ke pintunya, dan pintu itu sudah disediakan oleh si Randall. Scene berganti ke Sullivan yang menemukan si Bu berada di dalam tong sampah. Sesaat ia akan menghampiri si Bu, tiba-tiba agen CDA pun datang menghampiri si Sullivan. Dikira Sullivan itu sendiri, si Sullivan ini sudah terciduk membawa anak kecil. Akan tetapi mereka berdua itu adalah fansnya si Sullivan, dan mereka berdua ini meminta tanda tangan milik Sullivan. Di sisi lainnya, si Bu ini sudah keluar dari tong sampah tersebut tanpa diketahui oleh Sullivan, dan salah satu mata milik kaos itu tertinggal di dalam tong sampah tersebut. Dikira Sullivan, si Bu masih berada di dalam tong sampah, dan hal konyol pun terjadi, di mana si Sullivan ini pingsan berkali-kali. Well, hello there. Mike Wazowski. Kita beralih ke Mike Wazowski yang sedang mencari Sullivan, dan di sini ada hal konyol di mana monster yang terkena kaos kaki, ia membuka loker kosong yang diisi oleh mainan anak kecil, dan akhirnya ia diciduk kembali lagi. Lalu Mike Wazowski pun menemukan Sullivan yang sedang memegang sampah. Lalu Sullivan bilang bahwasannya Poe ada di dalam sana. Sontas Mike Wazowski yang mendengar hal itu dari Sullivan, ia juga ikut terkejut. Bertepatan sesaat mereka berdua sedang sedih, tiba-tiba Bu lewat bersama rombongan anak kecil lainnya. Lalu Sullivan yang melihat Bu, sontas ia langsung kegirangan. Dilanjutkan dari mereka berdua yang bergegas pergi untuk memulangkan si Bu. Di perjalanan, Mike Wazowski juga bilang kepada si Sullivan bahwasannya pintu itu telah disiapkan oleh si Randall. Sontas Sullivan yang mendengar si Randall, ia tidak percaya soalnya si Randall ini tukang tipu. Lalu Mike Wazowski pun berusaha untuk meyakinkan Sullivan bahwasannya pintu itu aman-aman saja. Sesaat si Mike Wazowski masuk ke dalam kamar si Bu dan ia loncat-loncat di dalamnya, tiba-tiba ia ditangkap oleh si Randall. Ternyata si Randall ini salah tangkap, di mana yang ia tangkap adalah Mike Wazowski. Lalu Sullivan bersama si Bu cepat-cepat bersembunyi dari tempat tersebut. Tanpa sengaja si Bu ini membuat suara, hingga membuat si Randall ini curiga dan ia berkeliling dengan mode hilangnya. Tiba-tiba alarm pun berbunyi, tanda jam kerja akan dimulai.
Dan di situ kita bisa melihat bahwasannya si Randall berdekatan sekali dengan si Sullivan. Dilanjutkan dari Randall yang pergi dari tempat tersebut, dan juga Sullivan yang mengejar si Randall secara diam-diam hingga sampailah di tempat ini, di mana dikira Sullivan ia ketinggalan jejak. Akan tetapi si ibu ini menemukan ruang rahasia di mana salah satu obeng itu ia tarik hingga membuka pintu, dan akhirnya pun mereka OTW ke dalam sana. Setelah di dalam kita diperlihatkan Mike Wazowski yang sedang diinterogasi. Akan tetapi ia tidak mau menjawab apapun. Lalu si Mike Wazowski pun ingin diseksa dengan menggunakan alat, you know lah. Di mana alat ini hanya orang yang ber-IQ tinggi yang bisa membuat alat tersebut. Di mana Sullivan akan disedot bibirnya masuk ke dalam alat tersebut. Tiba-tiba alat itu rusak dan akhirnya si Randall ini pergi mengeceknya. Sementara temannya Randall sendiri diserang oleh Sullivan. Dilanjutkan oleh alat itu yang kembali menyala. Akan tetapi alat itu bukannya menyerang Mike Wazowski, malahan alat itu yang menyerang temannya sendiri, hingga membuat temannya si Randall menjadi pucat. Sementara Mike Wazowski, Sullivan, dan juga si Bu berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Sebentar lagi mereka menuju jalan keluar, bukannya mereka berdua keluar, malahan Sullivan ini menyuruh Mike Wazowski untuk mengikuti dia. Sesaat diikuti, ternyata Sullivan ini pergi menemui Waternoose. Di sana Sullivan ini ingin menyampaikan bahwasannya ia telah memegang anak kecil. Akan tetapi Waternoose malahan menyuruh Sullivan untuk menakut-nakuti di depan murid-muridnya. Lalu Sullivan tidak bisa menolaknya, lalu ia menakut-nakuti di depan murid-muridnya. Dan di sana tanpa sengaja juga ada Bu yang melihat hal tersebut. Hingga pada akhirnya Bu ini menangis melihat mukanya si Sullivan yang sangat amat seram. Lalu Sullivan pun bergegas untuk menenangkan si Bu kembali. Akan tetapi si Bu ini masih takut kepada si Sullivan. Hingga ia pun terjatuh dan membuka kedoknya, yaitu manusia. Lalu Waternoose pun terkejut melihat hal tersebut. Pada akhirnya Mike Wazowski pun datang untuk menenangkannya. Lalu Bu pun langsung menghampiri Waternoose. Pada akhirnya si Waternoose ini menggendong si Bu. Dilanjutkan dari Waternoose yang ingin memulangkan si Bu. Akan tetapi itu bukanlah pintunya si Bu, melainkan pintu yang menuju entah berantah. Plot twist pun terjadi di mana Waternoose ini bekerja sama dengan si Randall. Pada akhirnya mereka berdua pun dibuang entah kemana. Lalu Mike Wazowski yang kesal akibat Sullivan yang mementingkan anak tersebut. Pada akhirnya mereka berdua pun gelut di sana. Setelah mereka gelut, tiba-tiba muncullah satu monster lagi yang bernama monster salju. Lalu monster itu langsung bilang, "Welcome to the Himalaya." Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya mereka semua ini berada di Himalaya. Scene pun berganti ke rumahnya monster salju, di mana mereka berdua disambut dengan baik. Akan tetapi Sullivan masih memikirkan tentang si Bu. Lalu monster salju ini tidak sengaja bilang bahwasannya ada pemukiman desa di dekat sana. Tapi untuk ke desa itu memakan waktu yang cukup lama. Hingga pada akhirnya Sullivan bertekad keras untuk ke desa tersebut dengan membuat suatu seluncuran. Lalu Mike Wazowski yang diajak, ia menolak mentah-mentah. Pada akhirnya Sullivan pun YOLO untuk pergi ke desa tersebut. Sesaat ia sedang meluncur, tiba-tiba seluncurannya pun hancur di tengah perjalanan. Tiba-tiba ia mendengar suara jeritan anak-anak, bertanda di dekatnya sudah ada desa tersebut. Scene pun berganti ke dunia monster, di mana di sana kita diperlihatkan Sullivan yang sudah bisa kembali. Dan hal lucu pun terjadi, di mana monster yang terkena kos kaki tadi dijijilin kos kaki lagi oleh si Sullivan. Untungnya monster tersebut dapat menyumbat mulut temannya dengan menggunakan kos kaki tersebut dan melemparkannya ke dalam pintunya. Scene berganti ke ruangan rahasia, di mana di sana kita diperlihatkan si Bu. Si Bu ini akan disedot bibirnya. Akan tetapi hal itu bisa dicegah oleh Sullivan yang datang, dan ia langsung melempar alat tersebut hingga mengenai si Waternoose dan juga mengenai temannya si Randall. Sementara Randall sendiri sedang berkamuflase untuk melawan si Sullivan. Mereka berdua ini saling adu jotos satu sama lain, akan tetapi Sullivan di sini kalah telak karena Sullivan di sini tidak bisa berkamuflase seperti si Randall. Tiba-tiba Mike Wazowski pun datang dan ia ngebacot nggak jelas. Dilanjutkan dari Mike Wazowski yang kesal akibat ia didiemin. Lalu ia melempar es krim ke arah si Sullivan. Akan tetapi es krim tersebut malah mengenai Randall yang sedang berkamuflase. Pada akhirnya Randall yang sedang berkamuflase dan ketahuan, ia langsung ditojos oleh si Sullivan. Dilanjutkan dari Mike Wazowski, Sullivan, dan Bu yang melarikan diri dari tempat tersebut. Sesaat ia ingin pergi menuju pintunya si Bu, mereka malahan dicegat oleh pacarnya Mike Wazowski. Mike Wazowski sedang menjelaskan ke pacarnya bahwasannya ia sedang diambang bahaya. Dan Mike Wazowski juga bilang ke pacarnya bahwasannya Randall akan membunuh dia. Pacarnya ini awalnya tidak percaya, pada akhirnya muncullah si Bu. Dan seketika itu pun pacarnya Mike Wazowski langsung percaya. Dilanjutkan dari pacarnya Mike Wazowski yang membantu Mike Wazowski bersama kawan-kawan, di mana ia bilang bahwasannya Randall adalah pemecah rekor kali ini.
di mana pintu demi pintu dilalui dengan begitu sangat amat mudah. Dilanjutkan dari mereka yang masuk ke salah satu pintu, dan pintu ini sedang berada di dalam trek. Pada akhirnya tanpa mereka sangka si Bu ini bisa diambil oleh Randall dengan mode kamuflasenya. Plus juga pintu yang dinaikin oleh dia dijatuhkan oleh si Randall. Akan tetapi mereka tidak kehilangan akal di mana Mike Wazowski langsung menyuruh Sullivan untuk masuk ke dalam pintu. Dan ya, cara mereka itu pun berhasil di mana mereka selamat dari jatuhnya pintu tersebut. Lalu mereka teleportasi lagi hingga sampai ke trek pintu yang lebih cepat. Dan juga di bawah mereka sudah ada si Randall bersama juga dengan si Bu. Lalu Randall masuk ke dalam pintu tersebut disusul juga dengan si Sullivan. Di dalam mereka berdua pun gelut dan yang kalah lagi adalah si Sullivan. Ada apa dengan kamu Sullivan? Kayak kalah terus loh padahal dia gacokan gua. Sesaat si Sullivan ini akan dijatuhkan dari sana, tiba-tiba si Bu ini mengamuk karena si Bu ini sudah menganggap Sullivan adalah Kitty-nya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Sullivan untuk menangkap si Randall yang bisa ngilang-ngilang. Dilanjutkan dari mereka bertiga yang membuang si Randall ke dalam pintu keramat, di mana di dalam pintu tersebut terdapat emak-emak yang sangat amat strong. Dan si Randall pun dipukuli oleh emak-emak yang berada di dalam sana. Sementara pintu itu sendiri sudah dihancurkan oleh Sullivan and the gang. Singkat cerita mereka semua pun sampai di pintunya milik Bu. Lalu pintu itu pun masih off, bertanda mereka semua harus bikin Bu ini ketawa. Akan tetapi si Bu ini moodnya lagi nggak enak, makanya ia nggak ketawa. Dilanjutkan dari pintu itu yang tiba-tiba tertarik dengan sendirinya. Lalu Mike Wazowski, Sullivan dan juga Bu bersembunyi di belakang pintu tersebut. Setibanya pintu itu ternyata di sana sudah ada kalangan si DA dan juga ada Waternoose yang berada di sana. Lalu Mike Wazowski pun mengalihkan perhatian di mana ia langsung mengeluarkan kos kaki dari mulutnya. Dan juga Mike Wazowski yang melempar kos kaki tersebut tepat kena salah satu petugas si DA. Dan ia lari membawa kostumnya si Bu. Sementara Sullivan bersama si Bu pergi membawa pintu tersebut. Dan di sini Waternoose tidak sengaja menyadari hal itu. Lalu Waternoose pun langsung mengejar mereka berdua. Dilanjutkan dari Sullivan yang langsung mengaktifkan pintu tersebut. Setelah ia mengaktifkan pintu itu, ia langsung masuk ke dalamnya. Disusul dengan si Waternoose yang masuk ikut juga ke dalamnya. Di dalam Waternoose ini bilang bahwasannya ia rela menculik ribuan anak. Semua itu demi kemajuan pabriknya. Setelah ia menggaplok Sullivan, ia langsung pengen mengambil si Bu. Akan tetapi itu hanyalah robot simulasi. Dan plot twist pun terjadi di mana si Sullivan ini aslinya tidak mengaktifkan pintu tersebut. Dan Waternoose tertangkap basah mengatakan bahwasannya ia akan menculik ribuan anak demi kemajuan pabriknya. Itu sudah melanggar kebijakan di daerah monster sana. Pada akhirnya ia langsung ditangkap. Tiba-tiba pemimpin dari CDA pun datang. Orang tersebut adalah Rose, si nenek-nenek tua. Setelah itu si Rose ini bilang bahwasannya mereka semua ini harus cepat-cepat mengembalikan si Bu. Kalau tidak berita akan meliputnya. Dan momen sedih di dalam film ini pun dimulai di mana si Sullivan ini menangis karena ia akan berpisah dengan si Bu. Dan ia langsung bilang bahwasannya ia mengucapkan selamat tinggal kepada si Bu. Dan si Bu hanya bisa berkata, Kitty. Sesaat si Sullivan sudah keluar, Bu ini membuka pintu itu kembali dan isinya hanyalah baju dan pernak-pernik lainnya. Setelah itu scene pun berganti ke Mike Wazowski yang sedang menghibur anak kecil. Sekarang pabrik penakuti sudah punya jenis baru, yaitu jadi pabrik menyenangkan. Dan juga pabrik itu sekarang dikelola oleh Sullivan, aka Sullivan sudah menjadi bos di sana. Scene ditutup dari Mike Wazowski yang mengunjukkan pintu si Bu kepada si Sullivan. Sesaat dibuka kita bisa melihat wajahnya si Sullivan yang sudah bergembira bersama dengan si Bu. Dan film pun tamat cuy. Gimana nih menurut kalian semua? Mungkin filmnya bagus kali ya. Dan gua sudah nyantumin link filmnya di kolom komentar. Jadi bagi kalian yang nanyain link film itu gua udah cantumin di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan subscribe ya dan juga loncengnya untuk update terus di video gua. Kita sudahi dulu video kita kali ini karena gue pengen madang. Gua Zu berserta sempak para monster yang berada di sana pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. See ya.